Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit tips dan strategi untuk berjualan dengan menggunakan media sosial. Nah, pertama-tama di sini saya ingin membahas mengenai UMKM di masa pandemi ini. Pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan besar bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan. Karena krisis ekonomi yang hampir dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia membuat daya beli masyarakat juga menurun drastis. Hal ini berdampak kepada pelaku UMKM diantaranya yaitu penurunan penjualan serta pendapatan profit yang akibatnya juga berdampak kepada penurunan produksi dan kesulitan untuk membayar gaji karyawan maupun sewa tempat. Distribusi baik antara supplier maupun konsumen juga terhambat karena adanya pembatasan jarak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk beradaptasi dalam pandemi ini adalah dengan mengembangkan platform media sosial. Hal ini juga didukung dengan bertambahnya pengguna media sosial dan internet selama pandemi ini. Jumlah pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2021 mencapai hingga 61,8% dari total populasi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari We Are Social dan Hootsuite, 5 aplikasi media sosial terpopuler di Indonesia berdasarkan waktu penggunaannya. Yang pertama adalah WhatsApp, lalu disusul oleh Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter. Nah, selanjutnya apa aja sih strategi yang dapat dilakukan dalam berjualan menggunakan media sosial? Di sini saya akan membahas 4 strategi. Strategi yang pertama adalah menentukan target market, kemudian pembuatan konten dan copywriting, selanjutnya pendekatan market, dan yang terakhir adalah iklan dan promosi. Strategi pertama, menentukan target market merupakan langkah awal penting yang tidak boleh dilewatkan. Target market sendiri merupakan sasaran bisnis dari produk yang akan dipasarkan. Jadi, tujuan produk itu akan dipasarkan kepada siapa saja sesuai dengan produk itu sendiri. Menentukan target market itu sangat penting karena kita tidak mampu melayani semua konsumen di pasar akibat beragamnya kebutuhan dan keinginan. Dengan memiliki target market, kita dapat membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Target market juga menentukan keberlanjutan dari produk itu sendiri. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagaimana kita akan merancang produk yang akan dijual dan menciptakan daya tarik tersendiri di pasar. Juga bermanfaat untuk menentukan kemana seharusnya produk tersebut ditawarkan. Nah, langkah menentukan target market yang pertama adalah dengan mengenali konsumen. Kita dapat menggunakan segmentasi geografi, demografi, dan psikologi. Kemudian dilanjutkan dengan memahami kebutuhan konsumen tersebut sebagai pertimbangan antara produk dengan kebutuhan pasar. Selanjutnya dapat melakukan survei, hal yang sedang trending atau hits di antara konsumen untuk meningkatkan evaluasi produk. Kemudian setelah menentukan produk, dilanjutkan dengan mengatur strategi pemasaran. Dan terakhir, setelah produk berjalan, lakukan evaluasi untuk pengembangan produk. Berikut merupakan contoh dari target market, produk, perawatan, dan kecantikan melalui online shop. Di sini segmen demografi yang diambil yaitu perempuan dengan usia 17-30 tahun dan penghasilan lebih dari 2 juta. Segmen geografinya yaitu kota-kota yang dapat dijangkau oleh ekspedisi karena dijual melalui online shop. Lalu segmen psikologinya yaitu aktif menggunakan media sosial dan internet, suka atau ingin merawat tubuh dan wajah, serta peduli terhadap perawatan kulit. Strategi selanjutnya, setelah menentukan target market dan membuat akun media sosial adalah dengan membuat konten untuk memasarkan produk. Di sini kita harus membuat konten yang disesuaikan target market yang dapat menarik konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Tips membuat konten yang menarik pertama-tama adalah dengan menentukan niche atau target market yang lebih spesifik lagi. Mudahnya kita dapat menerapkan rumus berikut. Jadi, segmen market atau niche saya adalah topik konten yang ingin diterjuni, yang fokusnya membantu target market tadi untuk bisa mencapai goal atau tujuan tanpa harus melewati masalah. Contoh, misal tadi target market yang kita ambil adalah produk perawatan wajah. Di sini niche yang saya ambil adalah tentang spesifik mengenai skincare untuk kulit berjerawat. Jika dimasukkan ke rumus tadi menjadi segmen market atau niche saya adalah skincare yang fokusnya membantu remaja untuk bisa mencapai kulit yang mulus tanpa harus melewati masalah jerawatan. Setelah menentukan topik konten yang ingin diterjuni, kita harus menentukan 3 pilar konten utama yang akan menjadi pembahasan utama di media sosial kita tadi.
Hal ini berguna sebagai acuan kalian dalam menentukan ide-ide konten yang masih berkaitan dengan niche utama kalian. Contohnya adalah seperti ini. Jika tadi niche utama yang diambil adalah skincare untuk kulit berjerawat, maka pilar atau konten topik yang masih berkaitan dengan niche tersebut yang dapat kita ambil, yang pertama adalah tentang kecantikan, seperti makeup untuk menutupi jerawat dan sebagainya. Yang kedua adalah tentang skincare itu sendiri, dan yang ketiga bisa tentang self love, jadi bagaimana cara mencintai kekurangan diri dan lain-lain. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tips untuk mencari ide konten dengan menggunakan prinsip ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Amati di sini berarti mengamati konten yang sedang trending dan terutama sesuai dengan niche kita. Lalu tiru di sini bukan berarti meniru persis konten yang kita amati tadi, namun hanya mengambil inti atau dasar pemikiran dari konten tersebut. Lalu modifikasi di sini memodifikasi konten menjadi memiliki nilai tambah atau sesuai dengan target audiens atau niche kita. Namun hal terpenting yang perlu diingat dalam menjalankan ini adalah dengan tetap menjaga konten yang orisinil, bukan plagiasi, dan memilih sumber informasi yang akurat. Lanjut kita masuk pada copywriting. Dalam membuat konten, kita wajib untuk membuat headline yang menarik perhatian, karena 80% orang akan membaca headline, dan hanya 20% dari orang tersebut akan membaca seluruh isi konten. Nah, headline yang menarik itu dapat menyampaikan masalah dan keinginan dari target market kita. Contoh-contoh headline yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Setelah membuat headline yang menarik, tentu kita harus membuat isi yang memancing pembaca untuk membaca konten kita sampai habis. Isinya tentu harus sesuai dengan clickbait yang kita berikan. Contoh-contoh isi yang memancing adalah sebagai berikut. Strategi selanjutnya adalah melakukan pendekatan market dengan membangun interaksi nyata kepada target market maupun audiens. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah dengan menyisipkan CTA atau call to action atau ajakan di akhir konten. Contoh CTA adalah mengajak orang untuk like, comment, save, share, dan lain-lain. Yang kedua adalah dengan menjawab komen-komen maupun DM dan menanggapi audiens kita. Selanjutnya yaitu bisa dengan melakukan Q&A untuk membangun interaksi bersama dengan audiens. Yang terakhir adalah dengan mengadakan survei atau polling. Selain membangun interaksi, juga dapat membangun riset market. Strategi terakhir, setelah semua tadi berjalan, untuk memperluas serta menjangkau lebih banyak orang, kita bisa melakukan iklan atau promosi yang dapat dilakukan melalui forum online, kolom komentar, endorsement, serta iklan berbayar. Namun yang tidak kalah penting, sebagai kunci sukses dalam berjualan menggunakan media sosial yaitu adalah konsisten. Konsisten dalam mengupload konten untuk mengembangkan platform media sosial kita tadi. Nah, itu tadi beberapa strategi di berjualan menggunakan media sosial yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat.